Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bersilaturahim lewat media infak berkah Qur'ani yang Masya Allah mudah-mudahan menjadi ibrah dan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi tentang fil buka inda qiraatil Quran, anjuran kepada kita menangis ketika membaca Al-Quran. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Barometer kita dalam membaca Al-Quran, apakah diri kita ini, apakah hati kita ini lembut atau tidak, itu tergantung di dalam hati kita. Bahkan ketika orang-orang tidak pernah tadabbur ketika baca Al-Quran, bisa dikatakan hatinya itu terkunci. Masya Allah. Oleh karenanya biasakanlah kita untuk tadabburon fi qiraatil Quran. Biasakan kita untuk tadabbur membaca Al-Quran. Bahkan tadabbur tersebut sampai kita bagaimana caranya bisa menangis ketika kita baca Al-Quran. Fil buka inda qiraatil Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan bahwasanya qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanu may yahmilu 'alal bukai fi halil qiraah wa huwa sifatul 'arifin. Masya Allah. Ternyata ketika orang baca Al-Quran dan baca Al-Quran tersebut dia menangis, ternyata sifat orang-orang yang bijaksana, sifat-sifat orang-orang disebut al-'arifin, salah satunya banyak menangis ketika baca Al-Quran. Masya Allah. Dan juga di sini apa? Wa syi'aru ibadillahi shalihin. Dan salah satu contoh, salah satu ciri hamba Allah yang salih, dia senantiasa ketika baca Al-Quran suka menangis. Masya Allah. Oleh karenanya sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat semuanya, maksimalkan ketika kita baca Al-Quran, jangan sampai kita tidak pernah menangis. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tadaburi banyak tuh menangis. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam menghantui kita semua. Litaghina ma'aba, menghantui orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan kenyamanan di tempat tersebut. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali nanah yang begitu dahsyat, air yang begitu mendidih. Naudzubillah. Kalau kita tadaburi, Masya Allah gitu. Makanya orang-orang ketika baca Al-Quran dia khusyuk, dia mentadaburi, dia sampai menangis. Itulah sifat hamba-hambanya yang salih. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang beriman ketika baca Al-Quran, dia akan menyungkurkan tubuhnya hingga akhirnya dia akan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan akan tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ketika baca Al-Quran dia menangis, pertandanya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah. Nah di sini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaqau. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran wabku, bacalah Al-Quran dengan menangis. Coba ya, di sini udah perintah dong. Bahkan apa?
Fa illam tabku, ketika kalian baca Al-Quran tidak bisa menangis, gitu ya, fatabakau, mananya adalah pura-pura menangis, atau lebih tepatnya adalah maksimalkan, melatih diri kita untuk bisa menangis. Masya Allah ya. Banyak di antara kita baca Al-Quran sambil main HP misalnya. Banyak baca Al-Quran sambil main-main. Itu tidak boleh tuh, gitu ya. Baca Al-Quran tuh sampai bagaimana caranya, gitu ya, di tempat terbaik, di waktu terbaik, itulah yang harus kita miliki. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya ketika kita baca Al-Quran bisa sampai menangis. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tidak bisa menangis ketika baca Al-Quran, pura-pura menangis. Mana pura-pura menangis ini adalah belajar kita untuk menangis. Masya Allah. Jadi orang-orang yang suka menangis itu salah satunya orang-orang yang lembut ya. Kalau saya berkisah tentang sahabat Umar bin Khattab, itu adalah sahabat yang memang dia banyak menangisnya. Kita tahu sahabat Umar adalah sahabat yang memang asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir. Bahkan saking hebatnya, saking kerasnya Umar bin Khattab, ketika ada setan pun takut sama Umar bin Khattab tuh, gitu ya. Tapi ternyata ruhama'u bainahum, hatinya itu sangat lembut. Masya Allah ya. Makanya kita mengetahui bahwasanya Umar bin Khattab itu, kenapa masuk Islam Umar bin Khattab, ketika saudaranya membaca Al-Quran, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, gitu ya. Ketika sahabatnya, ketika sahabiahnya, ketika saudaranya membaca surah Toha tersebut, hingga akhirnya bergelingan air mata, gitu. Masya Allah ya. Menikmati ayat-ayat tersebut. Dan itulah sahabat Umar bin Khattab, gitu ya. Bahkan hebatnya Umar bin Khattab, gitu ya, pernah beliau itu semasa hidupnya itu membaca Al-Quran sampai dia menangis. Bahkan bukan hanya menangis, bahkan sampai dia sakit. Coba ketika apa? Ketika itu sahabat Umar bin Khattab membaca Al-Quran surah At-Tur, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'. Masya Allah. Ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran surah Al-Tur, hingga akhirnya muncul kalimat inna azaba rabbika lawaqi', hingga akhirnya sahabat Umar bin Khattab menangis sekencang-kencangnya menangis. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika membaca ayat tersebut Umar bin Khattab sampai sakit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba sahabat tadabbur Al-Quran bukan hanya sampai menangis, sampai sakit. Kenapa? Mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Masya Allah. Jangan sampai kita menyepelekan hidup kita. Jangan sampai kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Khawatir adzaba rabbika lawaqi. Itulah yang dipikir oleh sahabat Umar bin Khattab. Begitu dahsyat Umar bin Khattab dalam kehidupannya. Bahkan Umar bin Khattab ini memang hatinya begitu lembut. Suatu ketika Umar bin Khattab ini ada orang yang mau konsultasi tentang keluarga, yang mana keluarga tersebut dalam kondisi ada masalah besar, hingga akhirnya mau konsultasi kepada sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu. Singkat cerita, sampailah dia ke kediaman Umar bin Khattab. Tapi ternyata ketika mau konsultasi dengan Umar bin Khattab, beliau lagi dimarahi oleh istrinya. Dan Masya Allah, gitu ya, lagi diomeli oleh istrinya. Dan Masya Allah, sahabat Umar ini tidak bergeming, tidak melawan. Dan Umar bin Khattab ini terdiam, gitu ya, dimarahin ABCD sama istrinya, hingga akhirnya yang tadinya, gitu ya, orang tersebut mau konsultasi kembali pulang. Singkat cerita, bertemu lagi lah pada Umar bin Khattab.
wahai Amirul Mukminin, waktu itu saya mengkonsultasi tentang keluarga saya, tapi saya lihat engkau itu lagi dicaci maki, lagi diomelin oleh istri, dan engkau diam saja. Kenapa engkau diam saja? Apa kata Umar bin Khattab? Tidak pantas dan tidak layak saya memarahi istri saya kembali, karena istri saya yang memberikan keberkahan kepada saya. Dia yang mengurus anak-anak saya, dia yang mengurus kehidupan saya, dia yang mendoakan saya. Coba, Masya Allah, begitu lembutnya Umar bin Khattab. Bahkan dalam kitab ini dikatakan bahwasanya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di sini, gitu ya, annahu sholla bil jama'ati subha faqara surat Yusuf fabaka hatta salat dumumahu ala turwatihi. Coba ya, di sini Masya Allah ya. Umar bin Khattab ini sholat berjamaah, sholat subuh, hingga akhirnya membacalah surah Yusuf. Fabaka hatta salat dumumahu. Coba ya, luar biasa ya. Bercucuran air mata ketika dia membaca Al-Quran surah Yusuf dalam keadaan melaksanakan salat. Bahkan di sini di riwayat lain adalah annahu kana fi sholatil isya fayadullu ala tuqarriruhu minhu. Jadi memang banyak tuh. Salat isya juga, tadi salat subuh juga. Bahkan di sini di riwayat lain apa? Baka hatta sami'u buka'ahu mi wara'is sufuf. Gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab, gitu ya, Umar bin Khattab menangisnya itu sampai terdengar tuh di sof paling belakang. Coba, Masya Allah ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita semua di sini maksimalkanlah untuk bisa baca Al-Quran dengan menangis. Bahkan di sini ada ungkapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbatun ma'al qiraati wa indaha. Jadi saya coba ya, menangis ketika baca Al-Quran hukumnya mustahabun, disunahkan, dianjurkan. Coba ya, jadi sangat dianjurkan ketika kita baca Al-Quran, dan baca Al-Quran tersebut menangis, gitu ya. Masya Allah ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus senantiasa kita miliki dalam kehidupan kita, hingga akhirnya ditutup di sini dengan ungkapan As-Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas, gitu ya, tentang dawaul qalbi. Masya Allah ya. Jadi mungkin menangis ketika baca Al-Quran salah satu obat hati itu, gitu. Makanya di sini dikatakan kita sering dengar mungkin dari penyanyi Opik ya ini ya. Apa? Ibrahim Al-Khawas mengatakan bahwasanya dawaul qalbi khamsatu asya, gitu ya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi. Masya Allah ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi, baca Al-Quran dengan penghayatan yang luar biasa. Bahkan penghayatan yang sampai kita menangis. Bahkan bagaimana caranya kita seakan-akan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadabbur Al-Quran. Itulah bagaimana caranya baca Al-Quran sampai kita menangis baca Al-Quran. Masya Allah. Banyak di antara kita mungkin ya yang memang baca Al-Quran tuh hanya sebatas baca Al-Quran saja, gitu. Maksimalkan kita untuk baca Al-Quran dengan menangis. Itulah salah satu obat hati kita. Yang kedua adalah wa khalaul batni. Cara obat hati kita, mungkin manusia itu ya banyak sakitnya hatinya tuh. Nah, salah satu caranya adalah dengan khalaul batni, mengosongkan perut. Mananya apa mengosongkan perut? Ini adalah perbanyak saum. Masya Allah ya. Tadi perbanyak baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah khalaul batni, perbanyak saum. Saum-saum sunnah kita lakukan, Senin Kamis kita lakukan, Ayamul Bid kita lakukan, hari-hari seperti Arafah atau Asyura kita lakukan, mungkin ya. Bahkan mungkin bagi sahabat-sahabat yang memang jomblo, gitu ya, ketika tidak bisa ketika tidak bisa nikahus sunnati, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Bahkan mungkin nikah itu adalah sunnat Nabi. Bahkan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa innalahu wijaun bisawm, dengan cara saum ya. Perbanyak saum, insyaallah ya. Jadi kalau belum bisa menikah ya saum saja, gitu. Karena di sini Masya Allah khalaul batni itu sangat penting ya untuk kita sebagai orang-orang yang luar biasa, hati kita tuh banyak
banyak masalahnya ya. Masalah dari keluarga, masalah dari istri, masalah dari anak, masalah dari kerjaan, masalah dari teman, masalah dari tetangga, banyak sekali. Gannya bagaimana caranya kita bisa mengobati hati-hati kita? Yang pertama tadi dengan baca Al-Quran, tadabbur sampai menangis. Yang kedua, perbanyak saum. Yang ketiga adalah wa qiyamul laili. Masya Allah ya. Perbanyaklah kita untuk bangun di sepertiga malam kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu banyak dosa-dosa kita, begitu banyak kesalahan-kesalahan kita, sepantasnya dan selayaknya kita untuk meminta ampunan di sepertiga malam kita ketika Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'i dunya, kepada langit dunia. Perbanyak salat qiyamul lail. Insyaallah ketika kita seberat apapun masalah kita, ketika kita banyak bangun malamnya, fa insyaallah akan banyak solusinya juga. Tapi ketika kita banyak masalah, kita jarang bangun malam, wah, dari mana Allah memberikan solusi gitu ya. Oleh karenanya ketika kita banyak masalah hingga akhirnya hati kita menjadi sakit gitu ya, qalbul marid, hati yang sakit, ya caranya perbanyak bangun malam gitu ya. Masya Allah ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah watadarru'u inda sahari. Banyak-banyak berdoa, dan berdoa tersebut yang tepat, yang pas adalah di waktu sahur, meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, Allahumma ghfir dzunubana wastur uyubana wa wafiqna lihuda waj'al amalana fi ridhak. Ya Allah ampunilah kami, tutuplah dosa-dosa, tutuplah aib-aib kami, tutuplah aib-aib yang banyak dari kami. Wa wafiqna lihuda, dan tetapkanlah dan barengilah perjuangan kami dengan hidayah. Waj'al amalana fi ridhak, dan jadikanlah amalan kami menjadi amal yang ridhai. Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal hayata ma'al Qur'an warzuqna muhibbatal Qur'an. Ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, bisa kami meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Masya Allah. Itulah kita perbanyak berdoa di waktu sahur. Itulah obat hati kita ketika seabreg masalah yang ada kepada kita gitu ya. Ketika kita perbanyak meminta tadarru'an wa khufyah, berlindung kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan waktu yang tepat adalah di waktu sahur. Dan yang kelima adalah wa mujalatus salihin. Obat hati kita adalah bermajlis dengan orang-orang yang salih. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya dikumpulkan orang-orang salih. Ternyata mujalatus sholihin itu akan menjadikan obat hati kita sehebat apapun masalah kita. Tapi kalau kita lihat saudara kita baca Al-Quran, kita tenang. Sehebat apapun masalah kita, tapi ketika anak kita bangun malam baca Al-Quran, Masya Allah begitu indah. Sehebat apapun masalah kita, ketika lihat istri kita baca Al-Quran, salat malam, bersedekah dan beramal dan terus beramal, begitu bahagianya kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki hati kita dengan 5 perkara tadi. Pada intinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita baca Al-Quran, dan maksimalkan juga ketika baca Al-Quran harus dengan tadabur, dan tadabur tersebut bagaimana caranya sampai kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka istiqamata ma'al Quran. Allahumma ij'alna istiqamata ma'al Quran. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menjadi hamba-hambamu ketika baca Al-Quran istiqomah bacanya gitu. Banyak orang-orang itu membacanya, sekarang baca, besok tidak, besoknya lagi tidak lagi. Na'udzubillah.
Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga mengamalkan kandungan dan isinya, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.